Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini. Setelah pengaturan yang dibuat Blind John, Capri John akhirnya muncul untuk menangkap basah Harvey York dengan racun Raja Neraka. Namun semua di luar harapannya. Agar tidak penasaran, langsung saja kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5545 sampai 5549. Chapter 5545. Raja Neraka. Ekspresi Harvey York segera berubah. Anggur beracun. Ekspresi Kairi Patel berubah, dan dia berkata, "Ini bukan hanya anggur beracun, tetapi juga resep unikku. Kamu juga tahu bahwa aku disebut peri racun. Raja Neraka itulah yang membuatku terkenal. Anggur beracun ini terlihat tidak berbeda dari alkohol biasa. Tapi begitu kamu meminumnya, bahkan jika itu hanya seteguk, kamu akan tertidur selama 7 hari 7 malam sebelum mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendetoksifikasinya kecuali aku sendiri. Namun, saat itu aku berhenti membuatnya. Tetapi, kenapa sekarang ada di sini?" Ekspresi Kairi Patel terlihat sangat aneh. Harvey York berkata dengan suara rendah. "Ibu KAB sepertinya orang yang agak menarik. Dia menukar dan menggantikannya dengan Raja Mabuk Neraka untuk masuk. Benda ini terkenal sebagai milikmu. Begitu keluarga John mengetahuinya, ini akan dianggap sebagai provokasi paling serius. Yang paling penting adalah ini adalah bukti yang kuat. Dengan bukti kuat ini, wajar saja jika keluarga John akan menyerang keluarga Patel. Pada saat itu, bahkan aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena, buktinya sangat kuat." Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan berikan hadiah ini, cari tempat untuk menangani hal-hal nanti." Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat beberapa mobil bergegas menuju dunia luar. Salah satunya adalah mobil dinas kantor polisi. Mobil-mobil ini langsung memblokir Lexus LX 570 milik Kairi Patel. Pada saat yang sama, pintu mobil terbuka, dan beberapa detektif polisi langsung menendang pintu mobil hingga terbuka. Segera setelah itu, terlihat Capri John berjalan dengan seragam kepolisiannya. Wajah Kairi Patel menjadi gelap dan berkata, "Sudah terlambat. Kita tidak punya waktu untuk berurusan dengan Raja Mabuk Neraka ini." Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu memiliki kemampuan. Ini mungkin serangkaian ronde yang disiapkan oleh Blind John. Sangat kejam. Yang paling penting adalah, meskipun kita telah melihatnya sekarang, tidak ada cara untuk mematahkan permainan ini." Kairi Patel berpikir sejenak dan berkata, "Satu-satunya cara adalah menyangkal bahwa ini adalah hadiah." Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya. Cara terbaik adalah membiarkan benda ini menguap." Kairi Patel tersenyum pahit. "Sudah terlambat. Bahkan jika tumpahkan ke dalam mobil, bau alkohol akan segera keluar. Mereka hanya perlu mengekstrak sedikit alkohol dan mereka akan bisa mengeluarkan seluruh rangkaian bukti. Sekarang kita tidak bisa mencucinya bahkan jika kita melompat ke Sungai Kuning." "Tidak begitu." Harvey York melihat ke botol anggur. "Jika hadiah kali ini hanya botol kosong, maka tidak akan ada masalah kan?" Kairi Patel sedikit terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Harvey York mengangkat kepalanya dan menuangkan Raja Mabuk Neraka langsung ke mulutnya. Kairi Patel bergidik dan berkata dengan suara gemetar, "Harvey York, kamu..." Kairi Patel tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar meminum anggur beracun ini, dan dia meminum semuanya dalam satu napas. Harvey York menyeka mulutnya, cebukan, dan kemudian berkata pelan, "Tidak apa-apa, racun ini tidak berpengaruh padaku. Ini masalah besar, aku akan pergi ke toilet sebentar. Sekarang tidak ada bukti, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Capri John." Saat berbicara, Harvey York mendesak napas batinnya untuk melelehkan lilin, langsung menggunakannya untuk menutup lubang lagi, dan kemudian memasangnya. Setelah itu, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Mulai sekarang, itu hanya sebuah porselen dari dinasti Bright." Chapter 5546. Pada saat ini, dengan isyarat dari Kairi Patel, pengemudi segera menurunkan jendela mobil dan memandang dingin ke Capri John yang sedang berjalan di luar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Direktur John, apakah ada yang salah? Kamu seharusnya tahu bahwa ini adalah mobil Nona Patel kan?" Capri John mengibaskan rambutnya, tersenyum pada pengemudi, dan berkata, "Apakah pengemudinya benar? Kamu menelepon kami. Kantor polisi Golden Sands selalu menghormati Nona Patel. Tapi kami baru saja mendapat laporan. Demi untuk menang, Nona Patel memiliki hati yang buruk dan menyiapkan sebotol anggur beracun untuk diberikan kepada Tuan John. Apakah itu demi keselamatan Tuan John, atau demi reputasi Nona Patel? Aku pikir semua orang di kantor polisi harus melakukan sesuatu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu."
kami sudah menyiapkan surat perintah penggeledahan. Saat berbicara, Capri John menunjukkan dokumen dengan ekspresi puas di wajahnya. Dokumen itu sudah disiapkan dari kemarin, dan dicap di pagi hari. Semuanya sudah siap, menunggu datangnya hari ini. Jika bukan karena Kairi Patel yang sekarang menjadi orang kedua di pemerintahan Golden Sands, dia tidak akan repot-repot membuang waktu. Capri John, efisiensi kantor polisi sangat cepat. Pada saat ini, Kairi Patel mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Surat perintah penggeledahan ditandatangani dan stempel resmi tanpa melalui diriku. Jika kantor polisi melakukan hal-hal begitu cepat di masa depan, maka Golden Sands akan menjadi kota teraman di dunia. Kelopak mata Capri John sedikit berkedut saat Kairi Patel mengatakannya, dan rasa malu melintas di wajahnya. Segera setelah itu, dia berkata dengan ringan, "Nona Patel, hal semacam ini seharusnya sudah pasti telah dilaporkan kepadamu. Tapi karena itu melibatkanmu. Menurut aturan dan hukum raja, kita perlu melakukan hal-hal khusus. Sekarang, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Jika kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan kami untuk hal-hal berikut." Capri John segera melambaikan tangannya, dan lusinan detektif di sekitarnya langsung menyebar dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang benar dan menakjubkan. Bagi yang belum tahu, kebanyakan dari mereka akan mengira Capri John adalah langit biru di Golden Sands. Kairi Patel harus mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Harvey York juga berjalan turun pada saat ini, tersenyum sedikit, dan berkata, "Nona Patel, karena Direktur John telah mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Kalau begitu menurut aturan, dia bisa melakukan pencarian yang terbuka dan jujur. Kita berdua dari pemerintah, dan kita harus bekerja sama. Hanya saja, aku pikir itu untuk kepolosan kita atau untuk hal-hal lain. Kita akan merekam seluruh proses pencarian. Bersikaplah adil dan terbuka." Mendengar kata-kata Harvey York, Kairi Patel sedikit mengangguk. Di sisi lain, Capri John tertegun sejenak, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. "Tentu saja. Jika kamu tidak dapat menemukan apa yang disebut anggur beracun itu." Harvey York bertepuk tangan lagi. "Kamu adalah penjahat sebenarnya. Bagaimana kamu akan memberikan penjelasan kepada kami?" Jantung Capri John berdetak kencang, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Karena tidak ada bukti yang dapat ditemukan, itu berarti kamu dan Nona Patel tidak bersalah. Bukankah bukti lebih penting daripada apapun bagi kita? Jika kami mendapatkannya, Nona Patel harus masuk penjara. Sebaliknya jika tidak, itu membuktikan bahwa dia tidak bersalah." Harvey York mencibir. "Ada apa? Komandan kedua dari pemerintahan Golden Sands yang bermartabat, bisakah kamu membiarkanmu menggertak seperti ini? Tidak memberikan penjelasan?" Chapter 5547. Wajah cantik Capri John tenggelam dan berkata, "Konsultan York, kamu juga harus tahu bahwa karena kamu seorang pejabat, kamu wajib menghadapi segala macam keraguan. Karena kamu duduk di posisi ini, kamu tidak punya pilihan. Jika kamu sangat peduli, maka aku sarankan padamu untuk mengundurkan diri." Capri John terus berbicara dengan Harvey York, tapi sebenarnya dia menyinggung Kairi Patel. "Jika kamu ingin aku mengundurkan diri, berhentilah bermimpi. Mari kita bicara mulai pencarian." Harvey York tampak acuh tak acuh. "Kamu bisa memeriksanya sesukamu. Potong saja mobilnya. Jika kamu dapat mendapatkan bukti, maka kami akan mengaku bersalah dan siap menerima hukuman. Tetapi, jika kamu tidak dapat menemukan apapun, maka aku minta maaf. Aku akan mematahkan lenganmu." Setelah mengatakan itu, Harvey York membuat isyarat dan mundur setengah langkah, dan berkata, "Tolong." Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Capri John tiba-tiba berubah, dia hampir tanpa sadar melihat ke belakang. Harvey York mengikuti garis pandangnya dan melihat sebuah menara. Ada beberapa sosok di menara. Yang pertama adalah Blind John yang terlihat sangat familiar. Yang bisa dikatakan adalah, seperti yang diharapkan, Blind John dan penduduk pulau memakai celana yang sama. Melihat Blind John berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Capri John tahu saat ini bahwa dia tidak punya pilihan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Periksa." Pada saat ini, kekacauan di tempat ini telah menarik perhatian banyak orang. Di bawah pengawasan orang-orang ini, lebih dari selusin detektif bergegas ke depan dan hampir menghancurkan Lexus LX 570 menjadi berkeping-keping. Dapat dikatakan bahwa orang kedua di pemerintahan sudah menjadi sasaran dengan cara yang sengaja dibuat sangat memalukan. Segera, seorang inspektur bergegas ke Capri John dengan ekspresi gembira memegang kotak kayu, dan berkata dengan keras, "Direktur John, kami sudah temukan. Kami menemukan benda ini." Mendengar ini, Capri John mencibir ke arah Harvey York dan berkata, "Kamu sudah selesai, kamu." Sebelum Capri John tiba-tiba berhenti berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa bobotnya salah. Dia tanpa sadar membuka botol anggur di kotak kayu dan mengocoknya beberapa kali di tangannya.
Tetapi dengan tindakannya, wajahnya menjadi semakin jelek. Kosong? Bagaimana bisa kosong? Harvey York, di mana kamu menuangkan anggur beracun itu? Itu adalah Raja Mabuk Neraka. Aku memberitahumu, dimanapun kamu membuang Raja Mabuk Neraka. Kamu ingin menghancurkan bukti. Kantor polisi kami dapat menemukannya. Raja Neraka. Harvey York tampak terkejut dan menatap Kairi Patel. Apa itu Raja Neraka? Aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Kotak kayu ini adalah harta yang kami ambil secara khusus dari gudang keluarga Patel. Di dalam kosong. Bukankah kamu mengatakan bahwa kami menyiapkan anggur beracun di sini? Dan kamu sudah menemukannya, lalu kamu meminum anggur beracun itu sendiri. Omong kosong. Oke. Kamu belum menemukan bukti. Kamu harus memberi kami penjelasan. Kairi Patel juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat ini, dan berkata, Capri John, kamu sudah melakukan kejahatan. Kamu sudah bertindak sembrono dan menuduh orang lain. Orang sepertimu tidak cocok untuk terus duduk di posisi ini. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, kamu akan diberhentikan dan diselidiki. Wakilmu, Corbin Patel, akan mengambil alih semua urusan sehari-hari kantor polisi Golden Sands. Jika sudah diverifikasi, dan kamu tidak bersalah, maka kamu bisa mengambil kembali jabatanmu. Jika kamu terbukti bersalah, maka aku minta maaf, kamu akan dipenjara seumur hidupmu. Chapter 5548. Tubuh halus Capri John bergetar, dan kemudian dia meraung. Kairi Patel, kamu sudah memanfaatkan situasi ini untuk menekanku. Kamu mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Saat ini, ekspresi Capri John benar-benar sulit untuk dijelaskan. Dia percaya bahwa karena Blaine John sudah mengatakan itu padanya, maka Raja Mabuk Neraka pasti ada di dalam botol. Dia hanya tidak tahu bagaimana Harvey York menghadapinya. Tidak bisakah dia benar-benar mabuk? Masalahnya, bagaimana orang normal bisa memiliki kemampuan untuk meminum racun secara langsung? Apalagi sekarang Kairi Patel mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan konsekuensinya juga sangat serius. Capri John sangat menyadari perilaku kantor polisi. Selama dia benar-benar masuk, dia pasti akan diselidiki. Bahkan jika dia tidak pergi ke dasar penjara, dia tidak akan bisa kembali ke posisi ini di masa depan. Dan keluarga John pasti akan meninggalkannya, dan menganggapnya sebagai sampah yang tak berguna. Memikirkan hal ini, Capri John mengeluarkan senjata api di pinggangnya. Dia langsung membuka pengamannya dan meletakkan senjata api di dahi Harvey York. Harvey York, katakan. Kemana perginya Raja Neraka? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melenyapkanmu secara langsung. Plak. Harvey York memegang pergelangan tangan kanan Capri John, dan memutarnya secara langsung. Seiring suara patah tulang, Capri John memejang kesakitan, dan jatuh langsung ke tanah sambil terus-menerus berkedut. Setelah Harvey York menendang senjatanya, dia melangkah maju dan mematahkan tangan kiri Capri John. Capri John hampir menangis. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan mematahkan tanganku? Harvey York, kamu sangat tidak bermoral. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya itu hanya tangan, tetapi kamu mengarahkan senjata api ke dahiku, tentu saja kejahatanmu bertambahkan kan? Saat berbicara, Harvey York menendang Capri John ke sisi jalan. Sekelompok besar orang menatap pemandangan ini dengan takjub, dan selusin detektif menatap Harvey York. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan pemandangan di depan mereka. Adapun personel keamanan keluarga John, mereka ingin campur tangan, tetapi pada akhirnya mereka segera mundur. Harvey York sudah meminta pengemudi untuk merekam seluruh proses. Dalam keseluruhan proses, Harvey York dapat menjelaskan alasannya dengan bukti yang kuat. Saat ini, jika dia menentang Harvey York, mereka hanya mencari masalah bagi diri mereka sendiri. Kairi Patel mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Corbin Patel, bawa seseorang untuk membawa Capri John pergi. Mulai sekarang, kamu bertanggung jawab atas semua urusan di kantor polisi. Aku ingin kamu menyelidiki segala sesuatu tentang Capri John, sepotong demi sepotong. Mendengar ini, semua orang tahu bahwa Capri John sudah tamat. Ayo pergi. Harvey York mengabaikan tatapan semua orang, dan memberi isyarat kepada pelayan Kairi Patel untuk memegang hadiah, dan kemudian berjalan ke kediaman keluarga John bersama Kairi Patel. Pada saat ini, di bagian menara yang tinggi, Blaine John telah lama menghilang. Harvey York dan rombongannya sampai di gerbang kediaman keluarga John, dan pada saat ini, beberapa pria dan wanita dengan kostum tradisional juga muncul. Pemimpinnya adalah seorang biarawati Tao setengah baya, yang tampak abadi dan memiliki bau cendana di tubuhnya. Banyak orang dapat merasakan sekilas bahwa dia pasti terlahir sebagai orang yang membaca kitab suci untuk waktu yang lama. Di kedua sisi biarawati setengah baya ini, berdiri seseorang yang tampak akrab dengan Harvey York. Di sebelah kiri adalah murid pavilion medis abadi, Cora.
Orang yang dia kalahkan di toko batu judi dan harus menjadi budak dan pembantunya. Di sebelah kanan adalah tunangannya, putra tertua dari Dewan Mitos, Miles Cotton. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia ini benar-benar sempit. Melihat Harvey York muncul, ekspresi Cora dan Miles Cotton tenggelam secara bersamaan. Cora lalu berbisik kepada biarawati Tao setengah baya. Guru, ini dia orangnya. Chapter 5549. Mendengar kata-kata Cora, biarawati setengah baya dengan pengocok di tangannya berbalik, dan tatapan acuh tak acuh jatuh pada Harvey York. Kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah kamu Harvey York yang sangat berani?" Harvey York berkata dengan enteng, "Apakah kita saling mengenal? Kamu sudah memfitnahku, aku akan menuntutmu karena fitnah." Mendengar kata-kata Harvey York, biarawati setengah baya itu berkata dengan ringan, "Orang-orang muda zaman sekarang, benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Menuntutku karena pencemaran nama baik. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Harvey York cemberut dan berkata, "Apakah aku perlu mengetahui identitas setiap kucing dan anjing yang aku temui di jalan? Aku tidak perlu membuang-buang waktu untuk itu kan?" Wajah biarawati setengah baya itu tenggelam. Sebaliknya, Miles Cotton maju selangkah dan mencibir. "Harvey York, beraninya kamu menghina Nyonya Mordrain. Apa yang salah denganmu? Master Mordrain bukan hanya salah satu dari 4 tetua pavilion abadi medis. Tetapi, dia juga saudara perempuan Damon John. Bibi dari Tuan Muda Blind John. Direktur kantor polisi Golden Sands, Capri John, juga adalah muridnya. Menuntut Mordrain karena memfitnah. Apakah kamu tidak takut masuk penjara sendiri? Nyonya Mordrain." Mendengar identitas pihak lain, wajah Kairi Patel sedikit tenggelam, jelas mengetahui bahwa Mordrain ini pasti sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, Harvey York berkata dengan enteng, "Aku tidak peduli apakah kamu Nyonya Mordrain atau Nona Cora. Jika kamu berbicara omong kosong, aku bisa menuntutmu." Ketika Cora mendengar kata-kata Harvey York, dia langsung menjadi marah. "Harvey York, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Sudah kubilang, direktur kantor polisi Golden Sands adalah kakak perempuanku, Capri John. Pergi ke dia dan menuntut master kami atas pencemaran nama baik. Apakah kamu sudah sakit jiwa? Komandan kantor polisi." Harvey York tersenyum sedikit. "Sepertinya, informasimu sudah ketinggalan zaman. Apakah kamu tidak tahu bahwa Capri John tidak pernah menjadi kepala polisi sejak awal? Sekarang, kantor polisi Golden Sands ada di tangan keluarga Patel. Kebetulan, dia juga dipecat dan diselidiki karena memfitnahku. Aku harap kamu tidak membuat kesalahan yang sama. Jadi, anjing yang baik tidak menghalangi." Karena itu, Harvey York bahkan tidak repot-repot memperhatikan ekspresi jelek Mordrain dan kelompoknya. Sebagai gantinya, dia masuk dengan Kairi Patel. Yang mulia surgawi tanpa batas. Pada saat ini, wajah Mordrain tenggelam. Orang-orang muda berbicara dengan begitu arogan dan mendominasi, sepertinya mereka dibesarkan dengan buruk. Meskipun aku seorang biarawan sekarang, tapi aku masih punya memiliki suara di keluarga John. Pada kesempatan penting di pesta makan malam pelantikan kakak tertuaku, bagaimana bisa seorang pria kecil yang tidak tahu etiket masuk sesuka hati? Maaf. Tolong pergi dari sini. Kami tidak menyambutmu di sini. Berbicara tentang ini, Mordrain menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia sudah mengirim pesan untuk menanyakan bahwa murid kesayangannya Capri John memang terganggu oleh bajing Harvey York ini. Untuk seorang biksu seperti dia, marah adalah wajar baginya. Jika dia tidak memikirkannya hari ini, dia pasti sudah bertindak sembarangan di pesta makan malam tempat Damon John saat menjabat. Dikhawatirkan pada saat ini, Mordrain telah membuat langkah pribadi dan secara langsung melenyapkan Harvey York. "Apakah kamu mendengarku? Kalian tidak diterima di sini." Pada saat ini, Cora berteriak dengan keras. Di mansion keluarga John, hanya orang-orang dengan status hebat yang memenuhi syarat untuk masuk. Kamu adalah pria yang muncul entah dari mana, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Emas. Jika udara di kediaman keluarga John menjadi buruk karena kehadiranmu, wajar untuk menyalahkanmu. Pergi dari sini.